Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Ibu mulai lagi atau Ibu mulai acara ini, Ibu minta tolong kita berdoa dulu ya. Semoga dengan berdoa kita dapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan yang Maha Esa. Oke, Ibu berdoa dulu ya, Nak ya. Berdoa dimulai. Oke, terima kasih. Ibu akan membahas hari ini mengenai cerdas bermedia sosial di era keterbukaan informasi. Anak-anak, Ibu nggak terlalu banyak membicarakan masalah ini, tapi kalian mungkin sudah tahu apa sih media sosial itu apa, di era keterbukaan informasi itu apa, sudah tahu. Intinya gini anak-anak, dengan ada masalah ini di era globalisasi ini, kita harus memahami apa yang namanya media sosial. Media sosial ini memang bermacam-macam. Kalau kita memahami media sosial, saya harus bermaksud, maka saya harus ada alatnya. Alat apa yang digunakan untuk kalian untuk bermedia sosial di era keterbukaan informasi. Anak-anak, saya yakin kalian hari ini, apalagi kita sekarang ini masuk masa COVID. Nah, itu di semua sekolahan itu diwajibkan kita memakai pelajaran berupa daring, ya nak ya, pelajaran jarak jauh atau PJJ yaitu ya, atau memakai Zoom, Classroom. Nah, itu kita memerlukan media. Media yang pantas yang kita miliki, khususnya kalian untuk siswa, itu adalah HP. HP itu sangat berguna. Nah, itulah digunakan untuk kita mengikuti mata pelajaran. Tapi dari HP itu juga kita bisa keluar misalnya kita misalnya keluar negeri berhubungan itu. Tapi kadang-kadang dengan adanya HP kita bisa memperoleh manfaat yang positif itu banyak sekali. Misalnya kita nggak mengenal. Nah, media itu nanti kita gunakan sepositif mungkin, karena kalau nggak digunakan sepositif itu sangat merugikan diri kita sendiri. Karena apa? Media itu berguna untuk kita gini. Kita mempunyai saudara di luar, misalnya kita di Kalimantan. Kita bisa komunikasi dengan keluarga di luar Kalimantan melalui HP itu, misalnya video call itu bisa kan. Mungkin dari media itu mungkin kalian lebih pintar dari ibu. Cuma media itu harus kita gunakan betul-betulnya. Nah, ibu minta kasih contoh ciri-ciri media sosial ya. Satu, konten yang disampaikan kepada mereka pada banyak orang. Nah, media ini biasanya kalau konten yang digunakan untuk memberikan berita kepada orang atau dibagikan kepada orang, misalnya mengenai konten kesehatan, itu biasanya ibu juga mengikuti konten kesehatan itu yang dibagikan oleh saya Ali Jaber. Itu ada gimana kita setiap hari makan yang bagus itu apa, untuk biar lambung kita nggak sakit. Itu ibu tiap hari makan kurma 3 biji, terus minum air putih hangat, itu kenyang itu nak. Bukan ya, ibu kan gendut ya, ibu inginkan kesehatan ibu, dan umur ibu sudah 53 lah. Jadi untuk ibu hari itu ibu mengikuti konten kesehatan. Terus ciri-ciri yang kedua media sosial adalah isi pesan muncul tanpa menghambat. Maksudnya begini, dia memberikan pesan itu, memberikan penyelesaian bukan menghambat. Misalnya kayak ibu, contohnya tadi ibu bermasalah dengan kolesterol, terus berat badan ibu, usia ibu sebenarnya ibu ini 53, usianya jangan sampai berat ibu melebihi dari 50, kalau bisa ya di bawah 50. Tapi karena ibu kelebihan, oleh karena itu di media itu dia memberi penyelesaian tanpa menghambat, harus gak gini deh, tapi memberi penyelesaian apa yang dialami oleh ibu itu. Untungnya masih ibu ya. Oke. Yang ketiga, konten dapat diterima secara online dalam waktu lebih cepat maupun dijadwalkan.
Oke, kalian mungkin pada waktu melihat konten apapun itu kan sudah mestinya hari ini terus dijadwalkan itu harus ada ya. Coba terus pengguna medsos adalah kreator atau aktor yang memungkinkan diri untuk diri sendiri atau berkualitatif dengan orang lain itu. Ya, yang keempat dalam konten medsos terdapat jumlah aspek fungsional seperti identitas, percakapan atau interaksi. Oke, kamu lihat setiap dalam media itu kan pasti ada kayak ibu kalau lagi zoom itu kan ibu interaksi sama kamu. Kalau misalnya ibu menerangkan pelajaran apapun, ibu menanyakan kamu bisa nggak ngerti kah apa yang diucapkan ibu atau ibu yang ibu terangkan itu namanya ya. Oke, mengenai media sosial. Terus keunggulan media sosial kalau kita gunakan sepositif mungkin sangat-sangat banyak kegunaan itu. Satu, kita cepat memperoleh informasi secara cepat, ringkas. Apa sih yang dimaksud? Saya gini, contoh ya. Kalian kesulitan dalam mengerjakan suatu pelajaran. Nah, terus kalian mungkin buka Google ya. Kamu tanyakan misalnya gini, apa sih yang dimaksud dengan mobilitas gitu. Di Google itu langsung terjawab jebret. Ini loh, mobilitas adalah sekumpulan orang-orang yang melakukan kegiatan apa gitu. Itu ada. Terus media sosial juga keuntungannya lagi adalah menciptakan hubungan antara orang yang jauh dengan dekat. Gini caranya gini. Contohnya gini. Kalian mungkin nggak pernah ketemu sama saudara yang di luar Kalimantan. Karena ada media ini, kalian punya nomor HP-nya saudaramu, lalu kamu melakukan video call. Nah, dari situ kamu mengetahui dari percakapannya, biasanya nggak kenal mukanya, kamu kenal siapa sih ibu ini, siapa namanya, gitu tahu. Nah ya, yang ketiga jangkauan gini, dengan ada media sosial kita bisa melakukan hubungan jauh lebih dari seperti kita kalau misalnya kita bisa ke luar Kalimantan, bisa sampai luar negeri bisa, asalkan digunakan betul-betul secara positif. Tapi kalau saya yakin kalau kalian mungkin ngerti apa media sosial digunakan dengan positif, sangat berguna, sangat bermanfaat. Karena dengan adanya media sosial itu kita nggak tahu, misal kita mau ingin tahu apa sih suatu negara itu, misalnya negara kita kamu senang, misalnya anak laki-laki khususnya kamu mengidolakan bintang bintang sepak bola, misalnya siapa, misalnya Leonardo atau siapa, misalnya yang adanya Ibrahim itu kan dari mana, kan tahu apa yang mana negara beliau itu berada, sehingga kamu mengetahui oh ini loh uh, bintang sepak bola negara dari sini, misalnya dari Spanyol, kamu mengetahui langsung, kamu lihat daerah negara Spanyol, kamu bisa juga melihat datanya, bisa ada, itu bisa, jadi luas sekali. Terus kalau mengenai dari pelajaran, misalnya gini, kita mau lihat keajaiban 7 negara, keajaiban dunia, misalnya kita kalau kalau di Indonesia misalnya sekarang kita kembali bukan Candi Borobudur tapi Pulau Komodo, nggak usah jauh-jauh lah, kita mau mengetahui apa sih yang ada di Pulau Komodo itu kok sampai menjadi daerah wisata sampai masuk ke 7 ajaiban dunia. Ternyata di Pulau Komodo itu satu, wilayahnya sangat bagus di dalam hal untuk pariwisata. Kamu lihat daerahnya sangat bersih sekali. Terus hawanya bagus, tempat wisatanya bagus. Mungkin tapi memang khususnya untuk orang Indonesia mungkin dalam kebersihan kurang. Tapi di Pulau Komodo disiapkan oleh pemerintah sampai masuk ke 7 ajaiban dunia itu. Kenapa kok sampai segitu? Karena apa? Karena betul-betul digunakan seperti apa? Gunakan untuk pariwisata. Sekarang. Nah, ke Pulau Komodo nanti kita ke Pulau Bajo itu kamu lihat ya. Orang luar aja mengagumi kita nak ke Pulau Bajo atau ke Pulau Raja Empat gitu. Di tempatnya itu bawahnya. Udah kita nggak usah jauh-jauh lah, kita di Kalimantan. Pulau Derawan. Nah, Pulau Derawan itu apa nak? Sangat bagus karena di situ kita bisa melihatkan ini loh keindahan Pulau Kalimantan.
di Pulau Derawan itu. Oke ya nak ya. Terus gini, dalam media sosial harus kendali dan teratur. Maksudnya gini nak, kamu menggunakan media sosial harus terkendali. Kapan kamu pakai? Kamu gunakan kapan? Jangan terlalu banyak memakainya karena satu. Nanti maaf, terganggu semuanya. Baik dalam hal pelajaran atau ke dalam kegiatan sehari-hari. Nah, gunakan media sosial itu secara teratur. Apa yang kamu perlukan baru kamu gunakan. Kalau enggak usah. Gini, itu manfaatnya. Oke, gunakan media sosial itu begitu penting. Anak-anak, sangat penting untuk match sekarang ini. Karena apa? Media sosial itu kita bisa mendapatkan informasi yang belum kita dapat akhirnya terdapat. Tapi Ibu garis bawahi, media sosial harus digunakan secara positif. Kalau tidak sangat merugikan. Tapi kalau digunakan betul-betul berguna baik dalam hal kamu belajar, baik dalam hal interaksi, itu sangat berguna. Ya nak ya, itu. Nah, kalau berguna gini nak, media sosial sangat berguna gini. Ibu sudah ulangi lagi. Kita bisa melalui melalui hubungan dengan luar negeri atau dengan atau media sosial itu gini ya. Kalian mungkin tahu mengenai akun Facebook itu kadang-kadang kita nggak tahu, akhirnya tahu kita nggak kenal gitu. Kadang-kadang muncullah teman SD kita, SMP kita, itu ada. Akhirnya dengan adanya itu kita mengetahui bagaimana sih keadaan teman kita SD, SMP kita bagaimana, jadi tahu gitu. Nah, itu. Terus kegunaan media sosial. 1. Menghimpun opini publik terhadap suatu kebiasaan atau masalah. Itu kegunaannya dari media sosial ya, menghimpun opini atau terhadap suatu kebijakan masalah. Yang kedua, mempengaruhi dan memotivasi ya diskusi masyarakat. Misalnya gini, kita sekarang lagi rame masalahnya Lesti sama Leslar ya, karena dia menikah secara siri ya kan. Nah, kalau mengenai ibu ya, ini ibu sendiri, nggak usah lah kalau nggak ngerti, nggak usah ngomong ya nak ya, nggak usah ngomong. Terus kalau dia melakukan nikah siri, wah itu sudah bagus kalau menurut agama Islam. Itu nggak bagus. Sementara aja loh orang yang beragama ngerti dan menghalalkan mereka, sementara kita yang nggak ngerti agama nggak usah menghujat, tambah dosa ya nak ya. Itu yang ketiga, mudah menyebarkan informasi ya, dengan adanya media sosial memudahkan kita menyebarkan informasi. Maksudnya informasi yang positif, bukan informasi yang negatif. Yang positif aja. Karena dengan menyebarkan informasi yang positif sudah dapat pahala. Kayak kita aja lah, ketemu orang walaupun kita nggak kenal, kita senyum sudah pahala. Sudah pahala, ya. Terus kalau kita misalnya bermasalah sama orang, misalnya ya ini mengenai masalah sama orang, kita diam aja, nggak apa-apa, kita diomongin nggak apa-apa, sudah nggak apa-apa. Tambah kalau kita dalami nggak bagus ya nak ya. Sudah itu aja informasi. Terus yang keempat, mampu membentuk dan membina hubungan komunikasi dengan orang lain. Maksudnya gini, kita belajarnya nggak kenal dengan orang, karena kita sudah interaksi, sudah mau komunikasi, akhirnya kita berhubungan sama dia. Nah, itu menambah silaturahmi, menambah teman gitu. Ya. Oke, yang kelima, mampu menghimpun data. Maksudnya gini. Kan Ibu tadi sudah ngomong, kalau kita mengetahui pelajaran, kita bisa mengetahui apa sih yang dimaksud tadi mobilisasi. Dengan adanya media sosial kita mengetahui di situ. Kita akhirnya bisa menjawab apa yang dimaksud dengan mobilitas. Akhirnya kita mendapat informasi berupa data atau uraian dari pengertian mobilisasi, syarat mobilisasi, fungsinya, akibatnya kita melaksanakan itu ada adanya dari media sosial. Oke. Terus satu lagi, dengan adanya media sosial ini kita bisa keterbukaan informasi. Akhirnya kita bisa mengetahui positifnya sangat banyak. Nah, tapi juga ada negatifnya. Cuma kita Ibu memakai atau menggunakan yang positif aja nak.
Dari biar positifnya ibu nanti ke ibu juga, nggak usah negatif. Kalau negatif itu percuma, nggak usah. Kita itu nggak usah membuat yang negatif. Kalau negatif itu nanti nambah dosa, tiap hari sudah nambah, kita membuat dosa ya, tambah gitu tambah dosa. Sudah, yang positif aja yang kita pakai, karena dengan adanya kita memakai yang positif itu sudah bagus sekali ya. Kan ibu ulangi lagi ya, gini, keterbukaan informasi gitu itu antara lain berita tidak lagi hanya berasal dari media itu aja, macam-macam kita bisa apalagi yang paham dengan internet. Media sosial ini sangat membantu karena dengan media sosial kita mengetahui apa yang belum kita ketahui ya. Ibu ulangi, yang diketahui kita harus yang positif, jangan negatif, yang positif aja. Dengan adanya kita berpikiran positif, sudah berpikiran positif sudah ada beramal ya. Apalagi yang ilmu yang kita positif kita sampaikan kepada teman, dan teman-teman itu dipakai lah sama dia, oh alhamdulillah dapat pahala 2 kali ya. Itu ya Nek, ya. Yang kedua, berita tidak hanya bersifat searah, maksudnya ya itu aja beritanya, enggak, dia mengikuti apa yang terjadi pada waktu itu. Misalnya sekarang ada vaksinasi harus digalakkan karena apa? Karena untuk memperoleh di mana sih, sampai mana sih vaksin itu dilaksanakan, dan dari situlah kita mengetahui dari negara Indonesia dari mana aja yang masih daerah merah, hijau, gitu. Oke? Nah, selain itu, vaksin apa yang digunakan atau bentuk apa yang digunakan vaksin untuk anak sekolah? Jenjangnya dari mana? SMP, SMA, SD belum. Kalau SD, kalau SMP sudah. Alhamdulillah dengan adanya berita itu kita akhirnya mengetahui sampai mana orang-orang Indonesia khususnya itu sudah memakai vaksin. Berapa nominal yang belum kena vaksin, itu ininya. Yang ketiga, anggota masyarakat dapat menjadi narasumber maupun pencari penyebab berita. Begini. Nah, sekarang kita lihat ya, dengan adanya berkembangnya berita media atau media sosial, sekarang orang banyak mengetahui, sampai-sampai kamu lihat setiap orang bergerak dikomentari, kadang-kadang komentarnya ada yang positif ada yang negatif. Sudah, kita nggak usah mikir orang yang memberi penilaian secara ke orang lain dengan negatif, ambil aja yang positif. Kita nggak bisa mengambil orang itu dari negatif, belum tentu kita itu positif terus, belum tentu ya Nak ya. Kita cari. Terus yang keempat, butuh strategi komunikasi yang lebih piawai, lebih berfaedah ya Nak ya, dan lebih cepat. Tuh manfaatnya media. Karena apa? Sekarang kamu lihat berita-berita di TV, sekarang kamu di Trans TV, sekarang kan ada yang namanya berita yang lebih hebat. Ibu nggak ngomongin yang masalah itu ya, apa kiss itu enggak, sport enggak, tapi yang positif aja. Atau kalian sering lihat di TV Metro yang dipakai alat yang dipandu oleh Kik Andi, itu kan melihatkan orang-orang yang betul-betul yang pintar berjasa terhadap bangsa Indonesia. Itu nggak usah lihat yang aneh-aneh. Coba lihat di Metro itu Nak, dilihatkan orang yang berkarya, orang yang berjasa, itulah orang-orang. Enggak dilihat dari satu orang itu mampu apa enggak, orang itu cakep enggak dilihat itu. Tapi orang itu yang bersemangat untuk memberikan ilmu yang bermanfaat untuk daerah sekitarnya atau dipakai untuk seluruh Indonesia. Itu. Ya Nak ya. Terus kita lihat lagi yang di beritaan yang ada di TVRI. Memang sekarang TVRI itu nggak seramai dulu ya Nak ya, karena ya beritanya nggak sebangsa kayak RCTI, Indosiar, enggak. Tapi di TVRI itu kita bagaimana sih sopan santun kepada orang tua, bagaimana kita berbicara sama orang tua, bagaimana kita bersikap sama orang tua. Terus itu sering kali di TVRI itu membahas mengenai ini Nak, cara belajar. Kita tahu cara belajar. Terus habis itu ada yang mengenai ini, kritik-kritik kepada pemerintah, tapi dalam hal positif. Nggak ada pemerintah itu yang negatif. Karena kalau negatif terus dibahas cuma negatifnya, tapi nggak dicari penyelesaiannya apa, tidak. Itu nggak bagus. Makanya kita harus cari yang positif aja. Oke, anak-anak, Ibu ngasih contoh-contoh yang positif, insya Allah dengan adanya contoh-contoh ini
positif ini, Ibu menginginkan kamu dalam hal segala apapun melaksanakan dengan hal positif. Kenapa? Nah, kalau niat kita sudah positif, dapat pahala. Nah, apalagi dilaksanakan tanpa imbalan apapun, ikhlas. Oke, sekian dari Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum.